Hipemari, Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di malam ini kita bisa bersilaturahim bersama dalam rangka pelantikan Hipemari Jakarta yang baru saja dilantik oleh Bapak Gubernur Riau. Mudah-mudahan yang dilantik mendapat amanah, bisa menjalankan amanah ini. Kemudian untuk pelantikan ini saya bacakan satu pantun. Saya tidak terlalu ahli sebetulnya berpantun. Jalan-jalan di hari Sabtu, makan kopi ndak batulang di Kampar. Ini sekalian promosi. Ndak dari Kampar kan. Jalan-jalan di hari Sabtu, makan kopi ndak batulang di Kuok, Kabupaten Kampar. Kalau ingin Riau maju, Hipemari mesti membantu Bapak Gubernur Samsuar. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik yang dilantik sebagai ketua atau pengurus Hipemari Jakarta. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita masuk sebuah organisasi, pastikan bahwasanya ada dua tujuan ketika kita berorganisasi. Tujuan pertama adalah jadikan organisasi itu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Ini harus jadi tujuan. Jadikan organisasi sebagai peningkatan kualitas diri. Kualitas diri kita di bidang apa? Pertama adalah fikriyah. Dari akal kita ini harus meningkat. Harus bertambah ilmu dengan kita masuk organisasi. Harus bertambah wawasan dengan kita masuk organisasi. Banyak pengetahuan yang kita dapatkan ketika kita masuk organisasi. Pastikan bahwasanya ketika kita berorganisasi, termasuk masuk dalam Hipemari ini, menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Banyak ilmu dan pengetahuan yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah atau di kampus-kampus kita. Justru kita dapatkan melalui organisasi-organisasi. Adik-adik tentu berada di universitas atau perguruan tinggi itu, bidang-bidang keilmuannya itu sudah menjurus. Ada yang akuntan, ada yang sarjana agama itu bahkan menjurus. Tetapi ketahuilah bahwasanya untuk menjalani kehidupan ini banyak ilmu yang mesti kita miliki. Di antaranya adalah ilmu-ilmu yang menjadi life skill, keterampilan di dalam hidup. Menarik apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan yang sekarang ini menjadi Gubernur Jakarta. Bahwasanya di antara yang mesti kita miliki sebagai seorang manusia, seorang yang berpendidikan adalah bahwasanya kita harus memiliki life skill. Apa di antara life skill yang mesti kita miliki adalah contoh keterampilan berbicara di depan orang banyak atau yang disebut dengan public speaking. Ini tidak diajarkan di kampus-kampus. Ini kita bisa dapatkan melalui organisasi. Ada ilmu entrepreneur. Ini hanya jurusan-jurusan tertentu yang bisa mendapatkan. Tapi ilmu ini sangat bermanfaat. Ini adalah ilmu bukan hanya untuk berdagang, tetapi ilmu bernegosiasi. Ilmu yang akan meningkatkan kemampuan kita untuk bernegosiasi, berbicara depan orang banyak. Dan ilmu ini bisa didapatkan melalui organisasi. Kemudian yang kedua adalah
melalui organisasi ini meningkatkan kualitas diri kita dari segi ruhiyah atau ruh kita. Ruh kita ini kalau bahasa agamanya adalah akidah. Kalau bahasa kehidupan kita adalah prinsip. Bagaimana melalui organisasi ini mengajarkan kepada kita ada prinsip-prinsip hidup yang mesti kita jadikan pegangan di dalam hidup. Karena terutama anak-anak muda itu biasanya labil, mudah terpengaruh oleh teman, oleh lingkungan. Maka melalui organisasi pastikan bahwasanya organisasi ini menjadi sarana bagi kita untuk membentuk prinsip hidup. Maka dalam organisasi itu ada namanya ADART, ada kode etik. Itu adalah bagian dari prinsip hidup. Nah, prinsip hidup itu adalah bagiannya diantaranya adalah standar kita di dalam hidup, standar kebaikan dan keburukan, standar kemuliaan dan kehinaan. Ini mesti kita miliki. Kemudian peningkatan kualitas diri ini tentu dalam beberapa aspek kehidupan kita. Ada maharat, ya, life skill yang mesti kita miliki. Ada wawasan, ada pengendalian diri. Kita berorganisasi ini adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, yang mampu mengendalikan emosinya, yang mampu bersabar ketika pendapat dia tidak diterima dalam sebuah musyawarah. Orang-orang yang tidak terbiasa berorganisasi, emosinya kadang-kadang tidak terkendali. Orang-orang yang tidak berbiasa berorganisasi, kadang tidak siap menghadapi banyak masalah. Tapi orang-orang yang berorganisasi biasanya terlatih untuk menghadapi masalah. Jadi kalau ada kadang-kadang orang tak mau ikut berorganisasi karena dia tidak siap banyak masalah. Padahal hidup ini banyak semuanya masalah. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita dihadapi masalah. Dan melatih diri itu adalah melalui organisasi. Karena di dalam organisasi banyak dinamika, banyak latar belakang, banyak pendapat, dan semua itu dikelola. Apalagi yang jadi ketuanya. Dan subhanallah, ketua IPMARI ini perempuan. Barangkali ini perdana ya. Luar biasa. Aplaus. Yang kedua, ketika kita masuk sebuah organisasi, ini adalah tujuannya adalah bagaimana kita melalui organisasi ini berkontribusi bagi orang banyak. Nah, karena ketika kita hanya bergerak sendiri, kontribusi kita kecil. Kita ini kalau sendiri ibarat batu bata. Batu bata itu kalau dia terpisah dari semen, dari bangunan, maka dia tidak berarti. Tetapi apabila batu bata itu ada dalam sebuah bangunan, maka batu bata itu sangat berarti. Maka organisasi ini adalah bangunan. Bangunan tempat orang berteduh, bangunan tempat orang bisa berteduh dari hujan, dari panas. Nah, kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang lain, berkontribusi. Dalam hal ini, bagaimana melalui IPMARI ini, adik-adik mahasiswa ini bisa berkontribusi untuk Riau. Maka kita berharap memang jiwa kritis mahasiswa itu diperlukan. Tapi kritikan itu mesti konstruktif. Kritikan itu harus berbasis data, tidak hanya sekedar emosional belaka. Apalagi itu terpancing oleh dorongan orang-orang yang punya kepentingan. Mari silakan kritis. Tadi sudah disampaikan. Ternyata kritikan mahasiswa tahunan beberapa tahun yang lalu sudah membawakan hasil. Di antaranya apa yang kita dapatkan pada hari ini yang sudah pemindahan hak daripada pemerintah daerah 10% dari blok Rokan. Bapak-bapak, Bapak Gubernur, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Jadi pastikan ketika adik-adik masuk di dalam organisasi IPMARI ini dan apapun organisasi, pastikan kita memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kualitas diri.
Karena kalau kita tidak punya kualitas, maka kita tidak akan memberikan manfaat yang lebih banyak. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak akan mampu memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Maka semakin tinggi kualitas diri kita, maka semakin tinggi juga lah manfaat yang akan bisa kita berikan bagi orang lain. Terutama bagi masyarakat Riau tentunya. Adik-adik ini adalah menjadi pemimpin sekian tahun, 5 atau 2 tahun yang akan datang. Maka tingkatkanlah kualitas diri, raihlah segala sesuatu yang akan meningkatkan kualitas diri kita. Tidak hanya di kampus harus secara akademis, kita harus berhasil. Life skill kita bisa dapatkan, di organisasi kita bisa sukses. Dan insya Allah IPM Mari ini menjadi sarana bagi adik-adik semua untuk bisa sukses dalam kehidupan ini. Sukses bagi pribadi, sukses memberikan kontribusi bagi masyarakat Riau. Sukses kita membantu Bapak Samsuar dalam menjalankan pemerintah Provinsi Riau ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Syah.